sehat selalu. Puji Tuhan Bapak ya. Oke Bapak, ini kebetulan kami ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini mengenai kasus-kasus yang Bapak hadapi selama ini di sekolah Bapak ya. Mungkin Bapak pernah menghadapi beberapa kasus di sekolah ini, mungkin Bapak bisa ceritakan ke saya Bapak, kasus yang Bapak hadapi di sekolah ini mengenai dilema etika. Baik, ada beberapa kasus, tetapi di sini saya mengangkat satu kasus, yaitu kasus tentang penegakan disiplin. Melalui pertemuan komite dengan orang tua, sosialisasi waktu PPDB maupun saat penerimaan rapor dan penerimaan amplop kelulusan, itu sekolah mengadakan rapat bersama orang tua komite. Di situ ditegakkan tentang komitmen disiplin nasional, yaitu disiplin kehadiran siswa, guru, dan tenaga usaha sekolah tepat waktu. Kami berjalan tetapi mengalami kendala. Tertib juga ditempel di depan kelas masing-masing. Pukul 07.00 apel harian sampai dengan 07.15. 7.015 sampai dengan 7.30 itu kegiatan literasi. Pukul 07.30 pembelajaran jam pertama dimulai. Itu sudah membangun komitmen. Pelaksananya mengalami dilema. Sering anak datang, dan perlu Ibu ketahui bersama, kita semua sudah tahu bahwa domisili anak kita ini tersebar di 10 desa. Sehingga membangun komitmen bersama, toh mereka tergantung pada Om Sopir. Mereka sudah siap pagi-pagi jam 6:15, tapi seringkali Om Sopirnya terlambat datang, terlambat jemput, sehingga mereka tiba di sekolah itu sudah selesai dengan literasi, bahkan bisa terlambat pada jam pembelajaran pertama. Jadi ini dilema, satu pihak kami menegakkan disiplin, di pihak lain transportasi, karena jarak tempuh antara 5 sampai dengan 9 km dari rumah ke sekolah, maka seperti ini. Oke Bapak ya, jadi itu kasusnya Bapak ya. Nah, di sini ada dilemanya Bapak ya. Dilemanya tadi itu yang pertama mau menegakkan disiplin sekolah, terus yang kedua di situ ada rasa kasihan Bapak ya, karena anak-anak harus menunggu kendaraan lagi karena jarak tempuhnya jauh tadi Bapak ya. Oke Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral Bapak ya? Kalau sebagai pimpinan, saya menyampaikan kita harus mengidentifikasi akar masalah keterlambatan. Karena sudah dijelaskan pertama tadi bahwa tempat tinggal atau domisili anak ini menyebar di 10 desa yang jarak tempuhnya 5 km sampai dengan 9 km, dan kita tahu bahwa kita ini berada di desa, masih mengalami kesulitan alat transportasi. Sehingga dari situ guru-guru sudah mengidentifikasi terlambat di bawah 5 menit, terlambat di bawah 10 menit, terlambat di bawah seperempat jam, 15 menit, dan 30 menit, serta 1 jam. Di situ maka piket diarahkan memberi sanksi yang mendidik, tetapi dengan melihat akar masalah. Kalau akar masalah itu terjadi pada kendaraan antar jemput, maka mereka disuruh masuk kelas dulu, sebentar jam istirahat, baru mereka diberi tugas untuk menyadarkan, yaitu berupa menyiram tanaman dan membersihkan sampah. Oke baik Bapak ya. Jadi itu Bapak sudah langsung ke solusinya ya. Oke Bapak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau mengambilkan keputusan itu? Apa Bapak sendiri langsung mengambilkan keputusan atau Bapak musyawarah dengan wakil kepala sekolah atau kepala urusan atau dengan para guru? Jadi kepemimpinan ini adalah kepemimpinan bersama. Maka di dalam ruang ini biasanya ada ibu wakil,
kemudian kita punya guru-guru yang senior dalam usia yang matang, kemudian koordinasi kesiswaan, humas, kemudian kita juga melibatkan kepala suatu usaha. Oke Bapak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, saya mendapat masukan daripada mereka karena yang saya sebut kepemimpinan kolaborasi tadi. Oke Bapak, terus kira-kira hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan suatu keputusan berdasarkan kasus-kasus yang Bapak alami selama ini, termasuk kasus kedisiplinan tadi? Ya. Mungkin ada tantangan-tantangan yang Bapak hadapi? Tantangan yang pertama berasal dari dalam ini. Banyak guru dan tata usaha yang pada pertamanya protes. Kadang menyampaikan kitab disiplin ini seperti air panas suam-suam kuku pelaksanaan itu. Tetapi dalam rapat Dewan Guru bersama tenaga administrasi itu kami tim ini menyampaikan. Karena yang pertama kesulitan transportasi. Dan desa-desa ini kendaraannya mereka pakai sistem charter. Oke Bapak ya. Terus kira-kira apa ketika Bapak menghadapi kasus seperti itu, apa Bapak punya schedule atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut, atau Bapak langsung menyelesaikan secara langsung di tempat saat kejadian berlangsung? Jadi pertama itu peran guru piket. Guru piket tidak boleh terlambat. Sesudah itu sesekali saya mendampingi guru piket, maksudnya memantau secara langsung. Apalagi terakhir ini saya gembira bahwa di sekolah kita ini ada 3 guru CGP, calon guru penggerak, di mana dengan kehadiran mereka 3 ini warna sekolah berubah secara perlahan tapi pasti. Kerjasama antara guru piket, guru mata pelajaran, wali kelas dan guru BP ini membantu kepala sekolah dalam penegakan disiplin. Oke Bapak ya, itu Bapak sudah langsung jawab dengan pertanyaannya nanti nomor 7. Iya. Bapak sudah menjelaskan langsung siapa saja atau orang-orang yang terlibat, faktor-faktor yang membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus tersebut ya. Oke Bapak, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika tadi? Kira-kira ada pembelajaran yang Bapak petik dari pengambilan keputusan dilema etika tadi seperti apa? Pembelajaran yang saya ambil yang pertama, kita menghendaki proses. Tidak segampang kita bicara membalikkan telapak tangan. Pendekatan hati itu perlu. Lalu ada pendekatan yang saya namakan 4 mata. Supaya peserta didik kita itu dia mengungkapkan apa yang ada, masalah apa yang ada yang melatar belakangi sehingga penegakan disiplin ini dia belum penuh. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak. Jadi di sini saya bisa ambil kesimpulan. Jadi untuk melakukan 9 langkah dalam pengambilan keputusan ini ternyata Bapak sudah melaluinya semua Bapak ya. Dan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari wawancara kita Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Bapak sudah menerima Sama-sama saya Ibu, ya. sehingga saya bangga mempunyai CGP seperti Ibu Pak Andi dan Ibu Helen. Semoga bisa menularkan pada teman-teman yang lain supaya kepala sekolah bisa tidur nyenyak. Terima kasih. Selamat pagi Mama. Selamat Kabar hari ini, pagi. Mama? Sehat deh? Lumayan. Mama, kebetulan kami ada tugas, salah satu tugas untuk memenuhi tugas demonstrasi Kongres Wali Guru Penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Untuk itu saya minta waktu Mama sebentar, boleh saya ajukan beberapa pertanyaan ke Mama? Oke, terima kasih. Selama ini menjadi kepala sekolah mungkin Mama sering mengalami kasus-kasus di saya. Kira-kira Mama bisa ceritakan sedikit kepada saya kasus yang Mama hadapi yang berkaitan dengan dilema etika? Saya bisa tahu sedikit. Kebetulan di
sekolah kami ini lebih banyak, di sekolah ini lebih banyak guru-guru yang memang pada masa guru produktif, guru produktif yang dari masanya. Dari salah satu pihak bahwa guru pasti dibutuhkan di sekolah, di masa jam sekolah, dan juga jam di luar sekolah juga yang butuh pendampingan. Tetapi guru juga memang dibutuhkan di keluarga, apalagi sebagai seorang ibu pada masa untuk anak-anak masih usia bayi, balita, pasti sangat dibutuhkan juga di keluarga. Oke Mama ya. Jadi bagaimana caranya Mama mengidentifikasikan kasus itu? Apa kasus yang Mama ceritakan tadi yang berkaitan dengan dilema etika atau berkaitan dengan bujukan moral? Ya, kalau saya lihat bahwa memang ini dua-duanya, menurut saya ya dua-duanya memang dibutuhkan, seperti tadi bahwa di sekolah dibutuhkan, memang di rumah sebagai, apalagi sebagai seorang ibu tentu sangat dibutuhkan juga oleh seorang anak, teristimewa anak yang masih kondisinya baik. Jadi dia masuk di kasus dilema etika namanya. Oke Mama, selama ini bagaimana Mama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Mama, terutama untuk mengatasi kasus-kasus seperti yang tadi Mama ceritakan. Selama ini mungkin Mama mengambil keputusan sendiri atau mungkin Mama berdiskusi lagi dengan teman-teman guru atau seperti apa? Oke, jadi untuk yang menghadapi ini lebih banyaknya memang diskusi juga tidak terlalu banyak, tetapi memberitahukan di saat pertemuan bahwa untuk kepada si ibu atau si guru ini untuk dalam waktu beberapa waktu ke depan mungkin itu dalam tugas antara mungkin sebagai tiket atau mungkin agak terlambat atau tidak terlalu mungkin tidak terlalu maksimal dengan melihat kondisi bahwa masih mengatur. Oke Mama ya. Jadi keputusan Mama tidak ambil serta-merta sendiri. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang Mama lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Jadi untuk langkahnya yang pertama tadi menyampaikan kepada teman-teman, rekan-rekan guru dan rapat, yang kemudian juga menyampaikan kepada teman-teman dalam serumpunnya supaya kalau memang belum jadi guru yang bersangkutan mungkin penghalangan dalam kondisi-kondisi tertentu, maka baiknya yang lainnya bisa mengambil. Oke Mama, terima kasih. Apa Mama pernah mengalami tantangan-tantangan dalam mengambil suatu keputusan? Iya, tentunya pasti ada tantangan-tantangan. Ya oke Mama ya. Kira-kira seperti apa Mama tantangan? Apa mungkin kurang kesadaran dari guru atau bagaimana? Ya, yang pertama misalnya dalam situasi seperti tadi itu kadang yang karena melihat bahwa sepertinya orang-orang kelihatan, jadi mungkin ada guru yang menganggap bahwa kepala sekolahnya anak emaskan atau pada guru tertentu yang melihat bahwa kondisi seperti itu, bahwa kita semua kan punya masalah ini apa kondisi yang sama, tetapi mungkin dilihat bahwa ada yang sepertinya diperlakukan khusus, tapi karena dengan melihat bahwa dia punya situasinya agak berbeda dengan situasinya. Oke, luar biasa. Oke, apa Mama punya jadwal atau punya schedule tertentu untuk mengatasi kasus-kasus yang dihadapi di sekolah Mama? Tidak ada jadwal yang khusus, hanya Mama langsung menyelesaikan ketika ada kasus langsung Mama selesaikan ya. Oke, terima kasih banyak dari semua yang Mama sampaikan tadi. Pembelajaran apa yang bisa Mama petik dari kasus-kasus yang tadi Mama ceritakan, langkah-langkahnya sampai dengan tantangan-tantangan yang Mama hadapi, kira-kira apa yang bisa Mama petik? Baik untuk Dalam sebagai dalam mengambil keputusan seperti tadi, ini menjadi pengalaman atau ya yang bahwa yang pertama mungkin
kepada semua warga, teristimewa kasus misalnya tadi untuk Bapak Ibu guru, ini harus disampaikan secara terus terang, disampaikan terbuka supaya semua orang juga bisa memahami kondisi itu, sehingga jangan ada saling kecenderungan di antara. sosial, Mama. Oke, Mama, terima kasih, Mama. Jadi itu tadi apa? Pembelajaran tadi itu merupakan pertanyaan terakhir dari wawancara saya hari ini. Jadi untuk apa pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini memang selama ini sudah Mama jalankan ya. Tapi untuk mungkin istilah-istilahnya yang baru bagi kita, istilah-istilah yang kedengarannya baru. Tapi untuk penyelesaian di lapangan sudah dijalankan oleh Mama. Terima kasih banyak Mama atas waktunya. Oke, terima kasih.